Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jen Saira Ramadini, NIM 210201051 dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah dan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Eskep MKep. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan asuhan keperawatan CA Recti. Konsep CA Recti. CA Recti adalah kanker yang terjadi pada rektum. Rektum terletak di anterior sacrum dan panjangnya kira-kira 15 cm. Rectosigmoid junction terletak pada bagian akhir mesokolon sigmoid. Bagian sepertiga atasnya hampir seluruhnya dibungkus oleh peritoneum. Di setengah bagian bawah rektum, keseluruhannya adalah ekstraperitoneal. Vaskularisasi rektum berasal dari cabang arteri mesenterica inferior dan cabang dari arteri ilaka interna. Vena hemoradialis superior berasal dari plexus hemoradialis internus dan berjalan ke kranial, ke vena mesenterica inferior, dan seterusnya melalui vena ilionalis ke vena porta. CA recti dapat menyebar sebagai embolus vena ke dalam hati. Pembuluh limfe dari rektum, di atasnya garis anorektum berjalan seiring vena hemoradialis superior dan melanjut ke kelenjar limfa, mesenterica inferior, dan aorta. Operasi radikal untuk eradikasi karsinoma rektum dan anus didasarkan pada anatomi saluran limfa. Dinding rektum terdiri dari 5 lapisan, yaitu mukosa yang tersusun oleh epitel kolumner, mucosa muscularis, submucosa, muscularis propria, dan serosa. Tanda dan gejala CA recti, yang pertama ada perubahan kebiasaan defekasi, yang kedua pasase darah dalam feses adalah gejala paling umum kedua, yang ketiga gejala anemi tanpa diketahui penyebabnya, yang keempat anoreksia, yang kelima penurunan berat badan tanpa alasan, yang keenam keletihan, yang ketujuh mual dan muntah-muntah, yang kedelapan usus besar terasa tidak kosong seluruhnya setelah BAB, yang kelima feses menjadi lebih sempit, yang keenam perut sering terasa kembung atau kram perut, yang terakhir yaitu gejala yang dihubungkan dengan lesi rektal adalah evakuasi feses yang tidak lengkap setelah defekasi, konstipasi, dan diare bergantian. Umumnya konstipasi serta feses berdarah. Kita masuk ke asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian, yaitu aktivitas dari istirahat, gejalanya kelemahan atau keletihan, sirkulasi, gejalanya palpitasi, nyeri pada pengerahan kerja, tandanya yaitu perubahan pada tekanan darah. Selanjutnya, integritas ego, gejalanya menyangkal diagnosis, perasaan tidak berdaya, putus asa, tidak mampu, tidak bermakna, rasa bersalah, kehilangan kontrol, dan depresi. Tandanya menyangkal, menarik diri, dan marah. Eliminasi, gejalanya perubahan pada pola defekasi, darah pada feses, nyeri pada defekasi, perubahan eliminasi urinarius, nyeri saat berkemih, hematuria, sering berkemih, tandanya yaitu perubahan pada bising usus, dan distensi abdomen. Makanan dan cairan, gejalanya kebiasaan diet buruk, mual dan muntah, intoleransi makanan, perubahan pada berat badan, dan berkurangnya massa otot. Tandanya perubahan pada kelembapan turgor kulit dan edema. Selanjutnya, neurosensori, gejalanya yaitu pusing dan pernapasan. Selanjutnya pernapasan, gejalanya merokok, hidup dengan seseorang yang perokok, atau pemancanan akses. Selanjutnya nyeri dan kenyamanan, gejalanya nyeri bervariasi. Lalu keamanan, gejalanya pemancanan pada kimia toksik, karsinogen, pemancanan matahari yang lama. Tandanya demam, ruam kulit, ulcerasi. Seksualitas, gejalanya masalah seksual, dampak pada hubungan, perubahan tingkat kepuasan. Selanjutnya, interaksi sosial, gejalanya ketidakadekuatan atau kelemahan sistem pendukung, riwayat perkawinan, masalah tentang fungsi dan tanggung jawab peran. Lalu, penyuluhan atau pembelajaran, gejalanya yaitu riwayat kanker pada keluarga, riwayat pengobatan sebelumnya, dan pengobatan yang diberikan.
Pemeriksaan diagnostik atau penunjang yang pertama yaitu fecal occult blood test, yang kedua rectal torture, yang ketiga barium enema, yang keempat endoskopi, protoskopi, sigmoidskopi atau kolonoskopi, selanjutnya biopsi, lalu anemia mikrositik, tes Guatch pada feses, yang selanjutnya CIA, lalu DRI, pemeriksaan kimia darah, lalu X-ray dada, CT scan dan MRI, selanjutnya whole body, PET scan image, dan yang terakhir pemeriksaan DNA tinja. Masalah keperawatan dan diagnosa yang diangkat antara lain yang pertama nyeri kronis, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, yang ketiga diare, yang keempat konstipasi. Rencana asuhan keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan biologis, aktivitas proses penyakit, dalam kurung kanker atau trauma. Kriteria evaluasi, yang pertama menyatakan nyeri hilang atau terkontrol, yang kedua menunjukkan nyeri hilang, mampu tidur atau istirahat dengan tepat. Yang ketiga, menunjukkan penggunaan keterampilan relaksasi dan kenyamanan umum sesuai indikasi situasi pasien. Intervensinya, mandiri, kaji nyeri, catat lokasi, karakteristik intensitas, berikan tindakan kenyamanan, misalnya perawatan mulut, pijatan punggung, atau ubah posisi. Yang ketiga, dorong penggunaan teknik relaksasi, misalnya bimbingan imajinasi visualisasi. Yang keempat, bantu melakukan latihan rentang gerak dan dorong ambulasi dini. Hindari posisi duduk lama. Selanjutnya, selidiki dan laporkan adanya kekuatan otot abdominal dan nyeri tekan. Kolaborasi, yang pertama berikan obat sesuai indikasi, misalnya narkotik atau analgesik. Selanjutnya berikan rendam duduk. Diagnosa yang kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia lama atau gangguan masukan saat praoperasi dan adanya diare atau gangguan absorpsi. Kriteria evaluasinya mempertahankan berat badan, menunjukkan peningkatan berat badan bertahap sesuai tujuan dengan nilai laboratorium normal, dan merencanakan diet untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Intervensi mandiri, yang pertama lakukan pengkajian nutrisi dengan seksama, auskultasi bising usus, mulai dengan makanan cair perlahan, selanjutnya identifikasi bau yang ditimbulkan oleh makanan, sementara batasi diet. Selanjutnya, anjurkan pasien meningkatkan penggunaan yogurt dan mentega susu, dan diskusikan mekanisme menelan udara sebagai faktor pembentukan flatus. Kolaborasinya, konsul dengan ahli diet, tingkatkan diet dari cairan sampai makanan rendah residu bila masukan oral dimulai, dan berikan makanan enteral atau parenteral bila diindikasikan. Yang ketiga, diagnosa keperawatannya adalah kerusakan integritas kulit berhubungan dengan karakter atau aliran feses dan flatus dari stoma. Kriteria evaluasinya yaitu mempertahankan integritas kulit, lalu mengidentifikasi faktor risiko individu, dan menunjukkan perilaku atau teknik peningkatan penyembuhan atau mencegah kerusakan kulit. Intervensi mandiri yaitu pertama, lihat stoma atau area kulit peristomal pada tiap penggantian kantong, bersihkan dengan air dan keringkan, lalu ukur stoma secara periodik, selanjutnya berikan pelindung kulit yang efektif, dan kosongkan, irigasi, dan berikan ruang kantong kolostomi dengan rutin, selanjutnya sokong kulit sekitar bila mengangkat kantong dengan perlahan, dan selidiki keluhan rasa terbakar, gatal, melepuh di sekitar stoma. Kolaborasi, konsul dengan ahli terapi, dan berikan spray aerosol, kortikosteroid, dan bedak nystatin sesuai indikasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.